Adopt ketemu. and meet. Yang lift bagian keluar. Lift. Lift N. Itu N. Nggih. Jadi kalau kalau belum sampean klik N itu nanti tidak tersimpan. Oh, harus diklik live meeting Rian. EN meeting for all. Ya, for all. Oh, nggih. Nah, itu Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini kita diskusikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita beri kita sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu riwayat pendidikan dari narasumber kita. Beliau bernama Ustadz Muhammad Fauzan Ni'ami. Beliau lahir di kota Jombang. Beliau menempuh sarjana S1 di UIN Maliki Malang, kemudian S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekarang beliau sedang menempuh kandidat dokter S3 Hukum Keluarga Islam di UIN Maliki Malang. Beliau berkiprah pada dunia akademisi. Beliau banyak menulis karya-karya ilmiah seperti resepsi hadis-hadis, naskah dalam media sosial, Fakihudin Abdul Qadir Recension on Alimony, dan masih banyak lagi. Selain dari karya tulis ilmiah, beliau juga menulis tentang artikel-artikel non-ilmiah. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Muhammad Fauzan Ni'ami MH, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya terkenal jelas, Mbak ya? Jelas kan suaranya? Oke, jelas Gus. Ini kira-kira yang share screen siapa, Mbak? Saya atau jenengan yang moderator nih? Atau bagaimana? Oh, saya aja kalau gitu. Nih, sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati ya teman-teman Masnawi Institute yang senantiasa memberikan ruang untuk kita semua untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran. Dan kali ini memang Ramadan Talk yang mungkin agak berbeda dengan Ramadan yang kemarin. Kalau kemarin kita kan mendatangkan beberapa materi dari luar, tetapi Ramadan Talk saat ini kita memang dari tim-tim Mas Nawi sendiri untuk berdiskusi supaya budaya dari diskusi itu pada bulan Ramadan tidak hilang begitu saja. Nah, kali ini saya akan mendiskusikan tentang salah satu sosok yang mungkin masih belum masyhur di telinga teman-teman, tetapi mungkin sebagian juga sudah ada yang tahu mengenai tentang pemikiran Prof. Edin Anwar ini. Karena beliau ini merupakan diaspora Indonesia yang memang lebih sering dan berkecimpung di dunia barat, khususnya di negara Amerika. Oleh karena itu, eman sekali kalau seumpamanya ada potensi dari intelektual Muslim Indonesia yang tidak kita gali. Kayak kemarin kita kan sudah menggali Kunto Wijoyo, lalu kemudian kita meloncat ke dimensi yang lebih cenderung kepada apa ya, teman-teman di kalangan pesantren dengan kiai sahalnya. Lalu kemudian saat ini mungkin ini agak menengahi ya,
karena beliau ini ya dikatakan orang-orang yang dari kalangan agamis banget ya tidak, dan juga dari kalangan yang akademis yang banget juga tidak. Jadi memang tengah-tengah beliau ini. Jadi memang karya-karya beliau itu memang harus digaungkan, dan juga pemikiran-pemikiran beliau itu menarik dan perlu kita diskusikan, khususnya ketika kita membahas tentang feminisme Islam di Indonesia itu sendiri. Beliau menulis beberapa buku ya. Jadi ada buku yang saya kaji dan kita bisa diskusikan yang judulnya itu adalah Genealogi Tantangan dan Prospek Feminisme Islam di Indonesia. Jadi kira-kira kita akan mengulik tuh bagaimana sih uh, track record dari feminis Muslim di Indonesia itu berjalan, lalu kemudian apa saja yang beliau temukan dalam riset-risetnya, dan kira-kira tantangan yang ada itu apa, dan prospek teman-teman perempuan atau gerakan feminis di Indonesia itu seperti apa. Oke, mungkin bisa lanjut Mbak. Oke, nah saya membagi diskusi ini kepada 6 topik ya. Yang pertama, kita akan membicarakan biografi seperti apa. Lalu kemudian kita nanti di bab ketiga nanti kita mendiskusikan mengapa beliau memilih genealogi sebagai pendekatan yang dipakai itu. Dan juga nanti yang keempat kita membahas temuan-temuan beliau, yang dimana beliau itu nanti ada beberapa argumentasi-argumentasi yang beliau kemukakan, dan juga tantangan dan prospek yang ada pada feminisme Muslim itu sendiri. Oke, next. Nah, kalau kita membicarakan biografi ya, beliau itu bisa dikatakan sebagai tokoh feminisme Islam lah di Indonesia ya. Beliau itu cendekiawan Muslim, kelahiran asli memang orang Tasikmalaya pada 4 Agustus 1967. Yang mana beliau S1-nya mengemban di jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Gunung Jatim Bandung. Lalu kemudian beliau lanjut kepada program master bidang Islamic Studies di McGill University Kanada. Lalu kemudian beliau juga sempat menuntaskan program PhD-nya di Binghamton University bidang riset filosofi, interpretation and culture gitu ya. Jadi beliau itu memang lebih dominan di luar Indonesia. Nah, karena itu kita mungkin jarang mendengar sosok beliau ini. Nah, ada beberapa buku yang beliau beliau tulis ya. Yang pertama itu ini yang menarik. Yang menarik itu juga Gender and Self in Islam, itu juga menarik. Kalau teman-teman ingin membeli itu sudah banyak sekali terjemahannya yang dicetak oleh Mizan, itu namanya Jati Diri Perempuan Muslim itu. Lalu kemudian The Politics of Gender and the Culture of Sexuality. Nah, lalu kemudian ini yang akan kita bahas ini, A Genealogy of Islamic Feminism, Pattern and Change in Indonesia. Jadi beliau nanti akan mengemukakan track record dan juga perjalanan dari gerakan atau pemahaman feminisme yang berkembang di Indonesia itu. Next. Nah, satu pertanyaan yang timbul itu adalah mengapa feminisme Islam di Indonesia itu dikaji oleh beliau. Nah, salah satunya yaitu untuk menelusuri wacana perjumpaan antara Islam dan feminis. Karena perlu kita sadari bahwa memang feminis itu bukan akar rumput dari bahasa atau gaya yang diemban oleh masyarakat Indonesia, tetapi itu merupakan serapan budaya atau serapan gerakan atau bisa juga serapan paradigma yang ternyata mempengaruhi masyarakat yang ada di Indonesia.
Gitu. Oleh karena itu feminis Islam itu dikaji supaya untuk mencari benang merah antara pembahasan Islam dan juga pemahaman atau gerakan feminisme itu sendiri. Nah, lalu yang kedua yaitu mengapa kok feminis Islam itu? Ya supaya kita bisa merekam proses dari munculnya feminis Islam itu kapan. Karena apalagi sekarang zaman sudah sangat menyebar ya kan. Kita sudah dapat akses di berbagai media sosial, kita juga bisa mengetahui pengetahuan tentang gender dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kita tidak tahu kapan sih kira-kira feminis Islam itu bisa muncul. Feminis itu berkembang itu kira-kira sejak kapan? Gitu ya. Lalu kemudian alasan beliau juga mengkaji feminis Islam itu supaya menemukan kira-kira apa saja faktor yang mendukung feminisme Islam itu bisa berkembang sampai saat ini. Lalu yang terakhir yaitu menelaah bentuk dukungan feminisme Islam terhadap kesetaraan. Mungkin kita tidak bisa membahasnya satu persatu ya karena sangat banyak sekali. Nanti mungkin akan kita kita apa namanya kita padatkan kepada wacana perjumpaan Islam dan feminis dan juga proses kemunculan feminisme Islam itu sendiri. Itu. Next. Oke, lantas karena ini adalah penelitian yang sifatnya merekam proses perjalanan feminisme, maka sangat sepakat kalau seumpamanya genealogi itu sebagai pendekatan. Ya, atau ada yang mengatakan itu adalah teori, atau kalau beberapa buku yang saya baca itu dan juga bukunya Prof. Etinawar, kalau beliau itu lebih suka menggunakan genealogi sebagai pendekatan. Karena apa? Karena ketika kita mengulik pendekatan mengenai tentang historisitas, maka kaitannya dengan feminis itu, genealogi itu supaya mampu menggali pengetahuan di masa lampau yang kira-kira itu tersembunyi. Jadi masih tercerai-berai nih, seperti zamannya Kartini seperti apa, Dewi Sartika, lalu kemudian munculnya Fatayat NU, lalu kemudian munculnya Muslimat Aisyah dan lain sebagainya. Ini kan masih tercerai-tercerai. Oleh karena itu genealogi itu supaya apa ya? Supaya bisa mengkompromikan gitu. Oh, ternyata ini ada kaitannya dengan ini. Oh, ternyata munculnya Aisyah itu ada kaitannya dengan ini. Munculnya gerakan ini ada kaitannya dengan ini. Oleh karena itu, genealogi itu penting untuk menelurusi semua supaya menjadi satu kesatuan antara Islam dan juga feminis. Nah, ketika diaplikasikan ke dalam penelitiannya Prof. Edin Anwar yang kita bahas ini, beliau itu menelusuri pemahaman dari feminisme Islam itu dimulai dari zaman kolonialisme, ya, zaman kolonialisme atau imperialisme, lalu kemudian beliau juga nanti menyinggung bagaimana gerakan-gerakan tersebut itu berkembang pada masa post kolonialisme sampai pada masa saat ini atau orde lama, orde baru sampai reformasi ini. Nah, sehingga nanti ditemukan tuh titik perjumpaan Islam dan feminis itu pada zaman ini adalah seperti ini, zaman ini seperti ini, zaman ini seperti ini. Jadi genealogi itu sebagai pendekatan sangat membantu untuk mensistemisasi dari sejarah itu tadi. Gitu. Makanya genealogi sebagai pendekatan. Oke, bisa dilanjut. Lalu kemudian, nah ini yang menarik bahwa dalam bukunya, ya, beliau itu mentipologikan, membagi bahwa antara Islam dan feminis yang nanti dikenal sebagai feminisme Islam itu ya, gampangannya itu, feminisme Islam itu nanti bisa dibagi menjadi 5 zaman. Yang pertama itu zaman emansipasi, lalu kemudian setelah zaman emansipasi nanti akan bermanuver ya ke zaman asosiasi, lalu kemudian akan menuju kepada zaman pembangunan, lalu zaman integritas sampai zaman penyebaran. Atau mungkin nanti teman-teman dari Mas Nawu itu bisa mengkaji atau mengkritik dari pemikirannya Prof. Edin Anwar sehingga menemukan zaman-zaman yang baru sesuai dengan kondisi dan situasi
perkembangan dari feminisme Islam ini sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Ya, jadi apa sih zaman emansipasi? Nah, ada beberapa clue yang harus kita sepakati bersama ya, bahwa emansipasi itu merupakan suatu paradigma yang mana antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kebebasan. Ya, intinya itu adalah kebebasan, baik itu secara pendidikannya, baik secara politiknya. Yang paling penting adalah baik secara budayanya. Itu ya. Yang mana pada zaman ini perempuan dalam melakukan aksi emansipasi dan perempuan sebagai agen etika itu memunculkan wacana keislaman yang mengiring gejolak reformisme Indonesia. Jadi nanti akan kita singgung tuh bagaimana perjalanan dari tokoh-tokoh yang mempelopori emansipasi. Ternyata itu ada apa ya? Ada titik temu antara reformasi itu sendiri, reformasi Islam yang ada di dunia timur. Mungkin jauh banget, tetapi Prof. Edin Anwar itu benar-benar bisa memberikan argumentasi yang logis. Ternyata ada kaitannya antara Indonesia dan juga paradigma Timur Tengah. Nanti coba kita lihat. Gitu. Next. Nah, ada apa aja? Kita masuk kepada zaman emansipasi. Nah, sayangnya ya, sebelum saya masuk, sayangnya di buku Prof. Edin Anwar itu beliau tidak mencantumkan tahun per tahun yang secara pasti antara zaman itu. Jadi memang beliau hanya membahas kolonialisme, lalu kemudian postkolonialisme, lalu kemudian menyinggung Orde Baru dan juga sedikit ada bau-bau reformasi. Jadi memang tidak apa ya, tidak mempatenkan tahun sekian sampai sekian, 1900 sampai sekian tidak, melainkan beliau apa ya istilahnya itu agak campur aduk antara antara tahun dan juga gerakan yang ada pada periode tersebut gitu ya. Apa yang ada di zaman emansipasi? Yang paling penting adalah bahwa emansipasi itu waktu mulai adanya promosi tentang kesetaraan yang ada di kalangan tokoh-tokoh perempuan gitu ya. Jadi tokoh-tokoh perempuan itu merumuskan dan mempromosikan emansipasi dalam representasi fisik dan pendidikan. Seperti apa? Emansipasi fisik itu merujuk kepada perjuangan melawan rezim penjajah. Nah, kalau kita singgung pada zaman 1900-an atau di akhir-akhir 1800-an itu kan ada tuh yang nama Cut Nyak Jien dari Aceh, lalu kemudian ada Cut apa namanya? Cut Mutiara atau Cut Mutia itu ya dari Aceh juga. Itu yang mana tujuan dari emansipasi fisik itu bagaimana cara perempuan itu melakukan tindakan melawan imperialisme Belanda. Jadi kalau kita berbicara tentang fisik, perempuan-perempuan itu melawan dengan jalur peperangan. Itu berbeda dengan representasi yang dihadirkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Kalau pendidikan itu seperti eh, apa Kartini, lalu kemudian yang ada di Jawa Tengah, lalu kemudian ada di Sartika ya, yang ada di Jawa Barat, lalu kemudian ada Al-Yunusiyah yang ada di Minangkabau, yang mana mereka itu menyasar kepada bagaimana cara perempuan itu bisa memiliki akses pendidikan yang bagus, bisa apa ya istilahnya, bisa mematahkan subordinasi, lalu kemudian bisa merubah karakter budaya yang itu malah merugikan pada perempuan itu sendiri. Itu. Jadi emansipasi pendidikan itu lebih kepada perjuangan emansipasi dari subordinasi dan kemunduran gitu ya. Mengapa kok kemunduran? Nah, ini kemunduran kalau Kartini mengemukakan bahwa kultur education-nya di Indonesia itu apa ya? Pada waktu itu memang masih belum melihat perempuan. Meskipun Kartini merupakan salah satu seorang dari bangsawan, tetapi karena dia itu perempuan itu, dia tidak mendapatkan akses untuk keluar. Pendidikan pun masih sulit. Oleh karena itu yang tokoh-tokoh pendidikan itu lebih menyasar kepada bagaimana kita bisa membangun
sekolah untuk perempuan, bagaimana kita bisa membangun kesadaran perempuan akan pentingnya suatu identitas perempuan dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata ini bersinggungan dengan reformisme Islam yang berhadapan dengan isu-isu nasionalisme pada saat itu. Ya, kemunculannya hampir mirip, yaitu pada abad 19-an yang bersinggungan dengan emansipasi perempuan, gitu ya kan. Kalau kita belajar tokoh reformis Islam dulu kan ada apa namanya Mat Abduh, ya kan, di di tahun 19-an itu. Terus kemudian 1900-an, kemudian ada siapa namanya Rosid Ridho, yang mana juga membangkitkan semangat-semangat Islam, gitu ya. Dan ternyata ini ketika Prof. Edin Arwa mengemukakan bahwa ini ada persinggungan nih, ya, dan bersinggungan dengan emansipasi perempuan, gitu. Karena di Mesir sana, ketika gejolak itu sudah mulai ada gerakan-gerakan perempuan tuh, dan majalah-majalah atau artikel jurnal yang mana membahas tentang peran-peran perempuan, apa ya, peran-peran perempuan untuk bisa masuk kepada ranah publik, gitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks kolonialisme ini, revivalisme Islam itu ya menghapuskan praktek yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam. Nah, dulu yang disasar oleh Muhammad Abduh kan seperti itu. Oleh karena itu ada gerakan permunian tuh. Karena apa? Karena ingin menguatkan identitas keislamannya. Supaya apa? Supaya bisa mengalahkan bentuk-bentuk kolonialisme yang ada di negara Mesir itu sendiri. Gitu. Jadi ada sedikit persinggungan nih. Oke, bisa dilanjut. Oke, lalu bagaimana selanjutnya di zaman asosiasi ya? Nah, zaman asosiasi ini bahwa di zaman ini sudah ada pembentukan hubungan nih untuk menyamakan kemajuan pendidikan, lalu kemudian untuk menyamakan budaya dan juga untuk apa ya? Untuk melawan imperialisme dari Belanda itu sendiri. Jadi representasi dari fisik dan juga pendidikan yang digaungkan oleh tokoh sebelumnya seperti Kartini, Cunyak Jen dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi paradigma berpikir perempuan-perempuan selanjutnya gitu. Akhirnya perempuan Muslim ya karena memiliki paradigma yang seperti Kartini itu membuat asosiasi perkumpulan-perkumpulan untuk apa? Untuk mempromosikan nilai perempuan sebagai manusia. Itu. Jadi mempromosikan nilai sebagai manusia dan menuntut hak perempuan di ranah pribadi dan ranah publik. Gitu. Nah, oleh karena itu di zaman asosiasi ini bisa kita simpulkan bahwa sudah apa ya, mulai muncul kemajuan pendidikan lah cara gitu ya. Sudah mulai ada akses pendidikan dan sudah mulai ada perlawanan imperialisme secara intens gitu. Karena apa? Karena mereka sudah nggak berdiri sendiri, tapi sudah komunal, sudah ada asosiasi yang menaungi. Gitu. Lanjut, next. Gitu ya. Nah, dari sini bahwa sudah muncul asosiasi-asosiasi perempuan Muslim seperti Aisyah ya, Aisyah pada tahun berapa Aisyah itu ya? 1912 kalau nggak salah itu. Lalu kemudian ada persistrinya Persis itu ya di tahun 1936. Lalu yang paling bontot ini yaitu Muslimat yang 1946. Ini adalah suatu wadah perkumpulan perempuan-perempuan Muslim untuk menuangkan ide dan gagasannya mengenai tentang hak perempuan seperti apa, domestikasi perempuan, nah, kemudian seksualitas perempuan, semuanya digagas pada bentuk asosiasi ini. Gitu. Nah, bagusnya di zaman asosiasi ini, asosiasi-asosiasi yang bentuknya tadi keagamaan kayak Asia Pastry itu ada proyek. Apa proyeknya? Bahwa perempuan dan laki-laki merupakan agen etika untuk menyebarkan kebaikan. Jadi paradigma yang dibangun oleh kelompok-kelompok tersebut itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu ya kita diciptakan satu. Lalu kemudian kita ya ketika berbuat kebaikan ya hitungannya sama dan lain sebagainya. Ini yang mendasari asosiasi asosiasi ini bergerak maju. Gitu ya. Nah, tetapi perlu kita pahami bahwa asosiasi ini ya itu fokus terhadap nilai budaya, agama, keluarga, dan negara. Gitu ya. Budayanya seperti apa, terus kemudian agama yang paling penting ya, bagaimana
perempuan itu bisa mengaji atau bisa ikut halakoh-halakoh yang ada di apa namanya itu di serambi masjid yang dilaksanakan Aisyah bersistri persis dan muslimat, lalu kemudian bisa mendesiminasikan pemikirannya mengenai tentang apa perempuan sebagai agen of change dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari sisi keluarga, tetapi yang uniknya dari sisi keluarga itu nanti ada pertentangan-pertentangan yang akan ada pembahasan di zaman selanjutnya dan juga negara. Gitu ya. Bagaimana perempuan itu juga memiliki apa ya, memiliki istilahnya itu memiliki peran terhadap kebangkitan suatu negara gitu. Nah, lalu kemudian ya tidak kaget ketika ada suatu asosiasi maka ada apa ya, ada ide-ide yang muncul gitu ya. Ketika di situ ada tadi negara, maka tidak jauh dari yang namanya adalah hal-hal nilai politis ya kan, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh karena itu pada tahun 1928 ya, itu muncul kongres pertama perkumpulan perempuan itu yang mana siapa ya dihadiri oleh beberapa asosiasi perempuan seperti ya apa ya contohnya itu ya seperti Putri Indonesia, terus kemudian seperti Wanita Sejati, terus Wanita Utomo, dan juga Putri Mardika itu khususnya sebagai gerakan sayap kanan perempuannya Budi Utomo. Itu sudah mulai ada muncul-muncul dan memunculkan kesepakatan mengenai tentang perkawinan, lalu kemudian mengenai tentang perempuan, emansipasinya nanti kedepannya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu kemudian nah, di akhir-akhir baru muncul nih ada gesekan antara gerakan feminis dan agamis. Gitu ya. Nah kita kita nggak bisa nih memplotkan teman-teman perempuan yang ada di Asia persis dan muslim itu sebagai feminis, enggak, tapi diplotkan sebagai agamis gitu ya. Orang-orang yang apa ya, berkecimpung di dunia agama. Tetapi kalau gerakan feminis itu nanti eh, ada apa ya? Ada istilahnya itu pembagian dari Prof. Edin Anwar itu. Jadi feminis waktu itu kala dulu itu ada pengaruh dari Barat sehingga agak crash nih antara eh, antara feminis dan juga agamis gitu ya. Next. Tuh. Nah, mulai di sini setelah asosiasi memunculkan kemajuan ya kan, maka di pembangunan ini bagaimana perempuan itu benar-benar bisa bergerak secara cepat dan aktif gitu ya. Nah, ini kalau saya baca di bukunya Prof. Edin Anwar dan benar-benar saya telah itu kayaknya ini zaman pembangunan pasca kemerdekaan. Jadi beliau lebih banyak menyinggung masa Orde Baru di zaman pembangunan ini. Nah, pada zaman ini itu memang ada tangan pemerintah untuk mengangkat sosok ibu dan istri itu dengan menerapkan nilai pribumi gitu ya. Jadi memang ada kesengajaan dari masa Orde Baru itu untuk mengkooptasi asosiasi-asosiasi yang dinilai berhasil untuk membangun peradaban itu, baik dari bidang ekonomi, baik dari bidang politik, agama, budaya, dan khususnya itu birokratis ya di ranah publik. Nah, mulai zaman ini sudah mulai ada pertentangan nih ya antara feminis sekuler memandang Islam sebagai antitesis dari feminisme ini sendiri. Gitu. Next. Nah, apa sih yang ada dalam gerakan pembangunan? Bahwa intinya di gerakan bangunan itu adalah perempuan-perempuan itu sudah memulai masuk ke ranah politik yang mana memiliki tujuan membangun suatu ideologi negara. Gitu ya. Jadi untuk mengkoordinir ini, Orde Baru mengembangkan strategi kooptasi perhimpunan perempuan. Mereka memilih nih, oh ini orang-orang perempuan-perempuan yang layak nih. Nah, terus kemudian diberikan naungan gitu ya. Terus kemudian diberikan suatu wadah yang nanti mungkin akan terbit PKK gitu ya.
lalu terbit Dharma Wanita dan lain sebagainya itu untuk menunggu perempuan-perempuan yang ada di lingkungan birokrasi dan juga lingkungan politik itu tadi. Nah, akan tetapi yang namanya Orde Baru itu menggunakan kekuasaan otoriter untuk mengintervensi. Ada sedikit pemaksaan-pemaksaan atau iming-iming supaya gerakan perempuan itu bisa diredam dan ingin supaya gerakan perempuan itu mengikuti alur dari Orde Baru itu. Makalah memunculkan istilah ibuisme negara, gitu ya kan? Yang mana istri intinya ya, istri dan ibu itu sebagai tiang suatu negara, intinya gitu. Lalu kemudian dan apa ya, ibuisme ini bisa diartikan sebagai gini, bagaimana cara seorang istri dan juga seorang perempuan itu bisa mengabdi kepada negara. Itu dari ibuisme negara. Lalu kemudian baru ada apa ya, membangun nilai keibuan nih. Nah, ini menanamkan ideologi gender ke organisasi perempuan seperti Dharma Wanita, lalu kemudian PKK. Tetapi meskipun membangun suatu asosiasi atau organisasi itu ada pembatasan terhadap peran keluarga, di mana peran keluarga itu ternyata ya dibatasi oleh orde-orde baru itu. Bahkan produk hukum dari orde baru yang mana itu salah satunya ada orde baru, orde lama salah satunya adalah apa namanya itu eh, salah satunya itu undang-undang perkawinan misalnya kan 74 itu kan banyak banyak lebih cenderung seperti hak laki-laki dan perempuan itu ya ada sarannya, tetapi yang sebagai kepala keluarga itu adalah bapak, istri gini. Lah banyak sekali meskipun mengakui gerakan perempuan tetapi tetap memberikan apa ya batasan terhadap gerakan-gerakan tersebut. Gitu. Nah, baru kali ini mulai nih feminis sekuler itu memandang perempuan Islam menggali dasar apa ya pandangan feminis sekuler itu ya kayak tadi yang saya sempat singgung itu bahwa antitesis dari apa namanya itu dari sekuler tadi itu. Oleh karena itu baru di sini gerakan-gerakan agamis seperti Aisyah dan kemudian Muslimat itu menggali dasar dalam konteks antara Islam dan gender. Nah, nanti disinilah kan titik awal dari gejolak penemuan antara hubungan Islam dan feminis, Islam dan gender. Gitu. Lalu kemudian penyebaran kesetaraan dalam GBHN yang mana nanti ada perkenalan dari WID, GID ya, Gender in Development atau lalu kemudian Gender and Development yang menghasilkan beberapa kebijakan dan juga pada akhir 90-an gender sudah mulai dipakai untuk gerakan pembangunan dan juga Human Development Index HDI gitu ya. Itu yang ada pada zaman pembangunan. Next. Lalu kemudian setelah zaman pembangunan, nah disinilah akan muncul bagaimana efek dari zaman pembangunan memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan yang menghasilkan disiplin feminisme Islam. Jadi perempuan Muslim di sini itu memiliki peran penting dalam integrasi. Ya, Islam sebagai etika pada perjuangan mereka untuk kesetaraan gender. Nah, nanti baru muncul istilah feminisme Islam, gitu ya. Bisa lanjut, next. Nah, apa yang ada di sini? Yang pertama itu gerakan perempuan. Saya nggak bisa menyebut feminis ya, karena masih belum menjadi satu kesatuan. Gerakan perempuan ini dia mengintegrasikan model nilai keibuan negara dan menyesuaikan dengan emansipasi politik perempuan. Jadi mereka mau nggak mau karena ada tindakan represi dari pemerintah itu menggali apa ya, menggali ide baru, nuansa baru gimana ya supaya bisa sejalan nih. Karena kalau di represif kayak gini, waduh, ini hancur semua badan kita kan gitu. Nah, lalu kemudian mulai ada depolitisasi Islam yang mana pada masa itu Orde Baru dia menekan partai-partai Islam untuk maju ke kontestasi gitu ya kan. Tetapi dia mendorong intelektual dan aktivis di kalangan Muslim untuk memantik perdebatan. Nah ini muncul karena ada depolitisasi ini, karena ada konflik-konflik ini ya kan. Jadi muncul perdebatan-perdebatan. Benar nggak sih Islam sama politik itu hubungannya seperti apa?
gitu, dan menyesuaikan dengan politik perempuan. Nah, ternyata efeknya adalah ada paradigma Islam itu sebagai paradigma hidup, gitu ya. Oleh karena itu integrasi Islam masuk ke dalam gerakan kesalehan. Ada nanti gerakan-gerakan jilbab, ya kan, jilbabisme dan lain sebagainya. Yang menandakan eksistensi dari Islam itu sendiri, gitu ya. Lalu kemudian baru menemukan terdapat integrasi antara Islam dan feminisme. Karena apa? Karena dasar yang dibangun adalah ya etika ajaran Islam itu ya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu ya kan. Terus kemudian muncul tokoh-tokoh di situ, ada Prof. Nurholis Majid yang mengaitkan politik dan Islam perempuan, lalu kemudian ada Prof. Azumardi Azra dan lain sebagainya. Next. Nah, ini yang terakhir itu zaman penyebaran. Nah, karena tadi sudah memunculkan integrasi antara Islam dan politik, Islam dan feminis yang dibangun akibat dari konflik-konflik eh, antara politik dan juga gerakan agamis itu, baru ada hubungan baru nih antara Islam dan feminisme yang mana sudah mulai menyebar ke kalangan individu secara mendekonstruksi penafsiran patriarki tentang keilmuan. Jadi ide-ide itu ditulis oleh para intelektual menjadi buku, lalu kemudian dibaca dan dikaji di universitas-universitas yang ada di Indonesia, gitu ya. Yang mana proses ini menemukan etika egalitarisme dalam Islam. Islam itu agama yang egaliter, nah gitu ya kan. Islam itu agama yang ramah gender, nah gitu. Nah ini mulai ada pada zaman-zaman penyebaran, yang mana konstruksinya sudah ada pada zaman pembangunan. Tinggal disebarkan oleh para intelektual dan juga para perempuan-perempuan yang terlibat dalam gerakan atau apa, gitu ya. Nah feminisme sudah mulai bertransformasi, gitu ya. Next. Nah ini yang paling menarik. Ketika membahas zaman penyebaran, ya, maka di sini malah mulai titik temu antara Islam dan juga feminis. Dari para tokoh, para intelektual itu, dia benar-benar mengkonsep, menggali, kemudian menemukan teori mungkin ya kan, itu bahwa dari teologi feminis itu menuju feminisme Islam. Awalnya hanya teologi-teologi ya kan, yang mana ya mempromosikan kemanusiaan yang inklusif, laki-laki dan perempuan diletakkan sebagai mitra kerjasama, sebagai agent of change, ya kan, itu ada di An-Nisa ayat 1, terus kemudian Al-Ahzab dan juga An-Nahl itu ya kan ayat 97. Lalu kemudian dari teologi itu menyeraplah menjadi suatu paradigma, menyeraplah untuk menggagas suatu teori-teori, menyeraplah untuk menggagas suatu metodologi yang mana pada zaman penyebaran, wah banyak sekali metode atau pendekatan gender yang dipakai oleh para intelektual, gitu ya. Nah, salah satunya ini istihad dengan menggunakan analisis dan pendekatan gender. Ya, kontekstualitas keagamaan, perempuan sebagai makhluk domestik, kemudian perempuan sebagai makhluk sosial, yang mana ini memang apa ya, banyak sekali intelektual yang menyebarkan pemahaman dan juga metode ini ya, kayak seperti yang kita pahami ya, Prof. Misda Mulia ya kan, reformasi budaya dengan reinterpretasi teks yang beliau gaungkan. Kemudian ada lagi nanti kita bahas Kiai Hussein Muhammad, lalu kemudian agak kekinian nanti Pak Yai Fakih dan lain sebagainya. Nah ini hidup pada zaman penyebaran yang mana gender itu menjadi pisau analisis, kemudian feminis itu sudah menjadi suatu paradigma, terlebih sudah membangun yang namanya feminisme Islam, yaitu feminis dengan dasar-dasar nilai keislaman, ya, dengan konstruksi dari filosofi teologi feminis itu sendiri. Betul. Next. Oke, nah, lalu apa sih tantangannya, gitu ya kan? Kalau kita tadi simak ya, itu tantangan perempuan-perempuan itu ya otoritas maskulin itu di ranah publik ya kan, baik sosial, ekonomi, politik itu.
kayak Orde Baru kebijakan-kebijakan meskipun berpihak pada perempuan ya nyatanya nggak berpihak juga. Masih ada apa ya tindakan represif atau penahanan dari perempuan itu untuk masuk ke ranah publik lebih banyak lagi. Ada lagi tantangannya dipolitisasi gerakan perempuan. Di perempuan mulai ada apa ya, wis nggak usah ikut politik gue lah. Kan kita kan mazhabnya mazhab ibuisme negara tuh. Pokok bagaimana istri itu bisa berbuat baik, kemudian bisa menjadi ibu yang baik, mengabdi kepada negara. Nah, tuh isu-isunya mulai kayak gitu. Lalu tantangan lagi juga konservatisme Islam tadi itu, karena ada pertentangan tadi itu ya kan, yang mana kelompok-kelompok yang ya, progresif itu benar-benar, wah ini kayaknya perlu interpretasi nih, tidak menolak mentah-mentah agama Islam, gitu ya. Itu mungkin juga tantangan. Terus kemudian tantangan yang terakhir mungkin ya karena bergulut dengan interpretasi teks keagamaan. Karena arahnya feminis, mungkin pendekatan yang sesuai dengan feminis apa? Landasan ontologinya seperti apa? Epistemologinya bagaimana? Aksiologinya bagaimana? Itu. Lalu kemudian next terakhir tentang prospeknya seperti apa? Nah, prospeknya ya konvergensi Islam dan feminis. Jadi kita bisa menikmati bagaimana kita bisa hidup di era yang mana feminis itu sudah menjadi paradigma yang utuh, gitu ya kan? Teman-teman juga sudah riset dengan menggunakan pendekatan-pendekatan gender dan lain sebagainya yang kaitannya dengan feminis. Lalu kemudian yang paling penting itu tadi kita sudah sedikit membahas tentang mendamaikan perbedaan pandangan tentang Islam agama patriarkal gitu ya kan. Ini kan ulama bukan ulama ya, ya makanya gerakan-gerakan konservatif yang mana betul banget dengan ajaran-ajaran Islam yang diinterpretasikan oleh orang-orang terdahulu sehingga muncul nuansa-nuansa patriarki. Lalu kemudian setelah muncul mendamaikan Islam dan feminis, maka muncullah feminisme Islam itu sebagai sumber pemberdayaan. Banyak sekarang gerakan-gerakan yang cenderung kepada apa ya, apa ya istilahnya ya, ya gerakan-gerakan yang bergelut di ranah feminis gitu. Kita jumpai di Instagram juga banyak tuh, ya feminisme Indonesia, feministik dan lain sebagainya. Nah, kemudian perspektif depannya yang paling penting itu sebagai perusahaan ide egaliter. Jadi bagaimanapun kita juga turut mengapresiasi teman-teman yang berjuang di gerakan feminis itu karena mereka itu memang sebagai basis awal untuk menyuarakan egaliter dalam Islam itu bagaimana, menjelaskan egaliter dalam Islam dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis dan dalam pendapat-pendapat para ulama. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Next terakhir mungkin ada satu lagi ungkapan dari Prof. Edin Anwar itu bahwa laki-laki dan perempuan itu agen etika yang mana dikaruniai potensi yang sama dalam kesetaraan. Ya, kesetaraan spiritual ataupun kesetaraan yang sifatnya itu non spiritual. Itu mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi pertama ini kita akan menampung 3 pertanyaan. Silahkan Mbak-mbak, Mas-mas yang ingin bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Uh, Ya pada intinya yaitu bahwa paradigma feminis sekuler itu tidak bisa disandingkan dengan feminisme barat lah ya. Itu nggak bisa disandingkan dengan feminisme Islam, itu aja ya. Jadi dari segi apa ya,
kalau tadi ada pertentangan tuh antara, oh ini feminis nih dari kaum agamis menolak karena dia itu ide-ide dari barat gitu ya kan. Terus kemudian yang feminis kuler yang lebih dominan ke feminis barat tuh wah nggak cocok nih karena Islamnya agama patriarkal gitu. Tapi eh, di zaman penyebaran tuh semuanya tuh bisa terkoneksi dengan bagus gitu. Jadi memang kalau ada teman-temannya, oh feminisme ini dari barat, ya memang munculnya dari barat, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngelak kalau itu dari barat karena memang dari barat. Tetapi uniknya di Indonesia itu teman-teman itu menyerap bagaimana feminisme Islam itu hasil dari corak pemikiran khas orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, hasilnya yang kita alami saat ini ya kan, bahwa perbedaan yang paling penting itu adalah kalau yang barat itu menilai laki-laki itu sebagai lawan. Jadi bagaimana kita harus menghapuskan laki-laki di muka bumi ini gitu kan. Tapi kalau kita itu yang feminis Indonesia itu memahami bahwa ya laki-laki sama perempuan itu sebagai mitra kerja. Jadi harus ada kesetaraan-kesetaraan dalam beberapa plot yang harus diisi. Itu mungkin sedikit tambahan itu ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya. Monggo. Permisi Kak, saya boleh tanya? Oh iya, Silakan. monggo. Tapi off cam ya, karena lagi di luar. Oh iya, Oke enggak sih. apa-apa, monggo, Mas. Oke, gini. Jadi mungkin perkenalan dulu, nama saya Ainin, saya dari Blora. Yang ingin saya tanyakan itu gini, saya beberapa kali sempat diskusi atau ngobrol sama teman-teman baik cewek atau cowok. Tapi yang mau saya tanyakan ini ketika saya ngobrol sama cowok, teman-teman cowok lah. Nah, ketika kita mengutarakan pemikiran feminis, yang dimana itu sudah masuk ke jenis yang feminis Islam atau feminis Indonesia itu, laki-laki itu masih anti terhadap pemikiran yang kita bawa. Nah, jadi kan kita itu niatnya, kita ini ya mitra kerja, kita ini ya saling membantu satu sama lain. Tapi laki-lakinya ini menolak atau apa ya, denial gitulah. Jadi seharusnya gimana sikap kita? Mungkin seperti itu, Kak. Oke, langsung dijawab, kenapa? Oke, bisa. Jadi memang seperti tadi yang ada di slide saya ya, ini menjadi tantangan sendiri. Ada otoritas maskulin itu ya, yang mana memang menjadi tantangan orang feminis kita. Yang perlu kita pahami pertama kali adalah kita coba memberikan edukasi bahwa feminis itu apa sih, feminisme itu apa, gitu ya. Kalau kita sudah memahami feminisme itu adalah suatu corak pandang yang mana perempuan itu sebagai basis untuk memerankan peran di peran publik, ya, dengan laki-laki di mitra kerja, sebagai mitra kerja dan mitra bersama. Nah, kalau kita itu pahami, itu memang teman-teman pasti bisa memahami lah yang namanya feminis itu, bahwa ada apa ya, ada kesinambungan antara laki-laki dan perempuan. Yang jadi problem itu adalah nomenklatur feminisme itu sendiri, kan gitu. Jadi dari awal zaman apa tadi itu, zaman emansipasi sampai zaman integrasi itu memang nomenklatur feminis itu tidak disepakati gitu. Jadi karena munculnya itu di barat,
karena ada gerakan-gerakan separatis yang ada di barat itu memunculkan istilah feminis gitu ya. Jadi dulu itu feminis memang di suatu gerakan, bukan paradigma, tapi gerakan untuk melawan laki-laki dalam bidang di ranah publik gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman di zaman interlegalitas itu bagaimana melunakkan istilah-istilah feminis itu. Dan kira-kira apa nih kata-kata feminis yang feminis yang bisa kita serap gitu ya. Nah, karena itu ada penyesuaian-penyesuaian. Kayak tadi misal di bidang gender gitu ya. Berarti nanti kita kaitkan nih Islam dan gender seperti apa. Lalu kemudian setelah memahami Islam dan gender, nanti baru bergerak ya. Pemahaman feminis itu seperti apa sih? Ya kan? Lalu kemudian Islam berbicara feminis enggak? Ya. Oh, ternyata Islam itu berbicara kesetaraan gitu. Mungkin teman-teman malah sepakatnya egaliter, itu bukan feminis ya kan. Tetapi karena sudah menjadi bahasa yang baku dan nomenklatur yang digunakan, ya mau nggak mau effort kita harus bisa menjelaskan bahwa feminis itu yang dimaksud itu seperti apa dalam konteks Indonesia gitu ya kan. Nah, itu memang tantangan kita sendiri gitu ya. Ya, kita memang itu harus bagaimana bisa sering-sering aktif berdiskusi, memberikan edukasi. Itu lama-kelamaan juga teman-teman juga akan luntur. Kayak saya dulu juga, ini feminis ya kan. Tapi dengan sering berdiskusi dengan teman-teman Mesnawi itu ya tiba harinya yang ngerti. Dan sedikit paham, oh iya, ternyata gerakan feminis itu upaya untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam mitra di ruang publik. Gitu. Jadi memang tantangan sendiri itu. Kalau saya sih dari segi edukasi saja. Kita kan sering-sering berdiskusi, mengingatkan, dan juga lain sebagainya. Sekarang juga banyak tuh share-sharean mengenai tentang feminis gitu ya kan. Disandingkan dengan apa. Makanya muncul teori itu membatalkan ya lucu kan gitu. Ada membatalkan muncul metode yang muncul atas persepsi dari feminis itu sendiri ya kan. Hal dan laki-laki harus setara dan lain sebagainya. Itu kalau jawaban saya. Itu Mbak sampai tadi itu. Lupa nggak saya catat namanya. Mbak Aini Mungkin ada Nadifa. mungkin ada feedback gitu. Memang kalau di organisasi itu gitu memang ada aja yang ngompor-ngompor ya kan. Tapi padahal ya biasa aja, santai aja. Mereka juga seharusnya paham, tetapi memang masih belum sepakat dengan istilah feminis mungkin itu ya. Istilah ini hanya masalah istilah aja. Itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya mungkin ada feedback dan lain sebagainya ya. Silakan Ya. Bu Aini Nadifa. Gimana Mbak Aini Nadifa, ada feedback dari jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri? Iya, izin masuk, Kak. Terima kasih jawabannya, Kak Muhammad Fauzan. Ini ya sangat-sangat terpuaskan. Jadi kita memang harus memberikan edukasi kepada teman-teman. Artinya, kok Iya. ketika dengan berani ngomongin soal feminisme, artinya kan kita juga harus paham secara rinci ya apa itu feminisme itu sendiri. Iya, Kak, terima kasih. Terima Iya, kasih. sama-sama. Bahkan saya ini mulai bertanya-tanya, ada nggak ini? Kok di Indonesia kok nggak ada ya gerakan maskulin gitu ya kan? Maskulinisme gitu mungkin. Karena identik biasanya kalau ada perkumpulan laki-laki nanti dikira gay dan lain sebagainya. Ini kan juga kayak membawa persepsi yang beda juga ya kan. Itu juga menarik kayaknya. Kan? Perlu kita kaji juga itu perjalanan maskulinitas di Indonesia ini. Oke, makasih juga Mbak Inin ya. Yeah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oh, nggih, monggo. Itu Mbak Helga. Mbak Helga Ayu. Monggo Mbak Helga Ayu. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah. Itu bisa.
Jadi gini Kak, yang mau ditanyakan dari sini itu kan, di sini kan membahas tentang kesetaraan masalah laki-laki dan perempuan kan, terutama yang lebih spesifik yang menarik dari pembahasan malam ini tuh. Nah, kemudian yang saya tanyakan di sini tuh bagaimana perempuan itu dapat memanifestasikan ketika dia itu menjadi salah satu pimpinan dalam sebuah organisasi. Kadang kan perempuan itu meskipun sekarang itu udah berada dalam kesetaraan, tetap saja tetap dianggap remeh. Sebenarnya seharusnya itu seperti apa sih Kak kepemimpinan perempuan yang baik? Kan kalau sekarang tuh banyak malah kalau dalam kampus itu yang menjadi ketua organisasi ataupun apa itu perempuan. Tapi selalu sama laki-laki tuh ya opo tetap dipandang remeh gitu. Terutama ya pengalaman pribadi gitu pas di kampus tuh bagaimana Kak? Mungkin dari kakaknya sendiri punya tip atau apa yang bisa memanage kita tuh menjadi pemimpin perempuan yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Itu nggak hanya organisasi ya, bahkan sekelas pondok pesantren seperti itu. Misal nih, kalau ada pondok pesantren, terus kemudian dia itu pimpinan pesantrennya itu perempuan, padahal padahal apa ya? Padahal ya memang pondok perempuan misalnya. Perempuan itu mungkin ya wajar ya. Tapi kebanyakan dari kita itu kan ya pemimpinnya laki-laki gitu. Ini kembali lagi bahwa memang ada memang paradigma Islam yang berkembang dalam posisi pemikiran kita gitu ya kan. Bahwa posisi Arijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu memang benar-benar terpatri dalam pikiran kita secara tekstual gitu. Jadi wah, kita kan laki-laki kan lebih superioritas gitu ya kan. Dalam arti fisiknya betul, tapi dalam segi kemampuan ya setara aja. Kalau dalam Al-Qur'an kan ya membedakan kita kan ya takwa aja ya kan. Dan mungkin dari segi maskulinitas itu yang lebih dominan. Kecakapan mungkin ya. Kayak kita contohkan kemarin Pilpres saja. Nggak ada tuh pemimpin yang perempuan itu caleg gitu. Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kita terkadang terbawa arus oleh satu teks yang perlu diinterpretasi. Itu juga tantangan untuk perempuan-perempuan. Dan manifestasinya apa? Ya manifestasinya memang kita harus tunjukkan kapasitas kita sebagai perempuan gitu. Seperti halnya kita diskusi sama ini ya Pak Yai Fakih itu ya. Memang perempuan itu harus paham kalau dia itu sebagai agen of change seperti halnya Kartini gitu. Kartini itu paham kalau perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Logikanya adalah kita diciptakan sama, masa iya kita ada perbedaan dari segi budaya, kita dibedakan dari segi politik. Kemudian sosok Kartini yang begitu hebatnya itu mengalami ketimpangan subordinasi seperti budaya pengitan, beliau juga kena. Oleh karena itu, beliau memanifestasikan dirinya sebagai membangun karakter perempuan yang pintar gitu. Pintar itu apa? Pintar itu ya berpendidikan. Rekodnya bagus, ya kan? Dari segi cara retorikanya bagus. Lalu kemudian ilmu apa namanya? Ilmu ilmu ceramah lah kan pondok ini ya kan atau ilmu ceramahnya itu bagus. Jadi mereka itu memang harus menggali kesadaran bahwa perempuan itu sebagai agen of change sebagaimana Kartini. Oleh karena itu ya Mbak Helga, kalau kita amati ya, perempuan-perempuan siapapun yang beliau itu memang menjunjung tinggi feminisme Islam, itu berkaca pada Kartini. Kenapa? Karena manifestasi perempuan itu ya Kartini itu. Gimana bisa mendobrak ya, budaya-budaya yang timpang. Lalu kemudian mendobrak identitas-identitas yang subordinat dan lain sebagainya. Salah satu caranya dengan pendidikan. Gitu. Kalau perempuan itu berpendidikan, itu pasti pandangannya orang itu sudah beda. Ya meskipun ada sedikit miringnya ya, tapi lebih banyak bedanya daripada miringnya kan gitu. Misalnya perempuan S2 itu pandangannya sudah beda. Kemudian perempuan yang organisasi. Ya mungkin kita diremehkan ya di kalangan organisasi itu sendiri ya kan. Tapi dipandang di kubu-kubu lain, ini punya perempuan, pasti keren. Kayak Prof. Amani itu, UIN Jakarta, itu kan keren itu. Rektor perempuan. Wah, keren banget nih, rektor perempuan. Karena apa? Karena manifestasinya itu ya pendidikan itu tadi. Ketika kita diakui ya bagaimana kita bisa
menjalani aktivitas pendidikan dengan baik. Kalau saya sih dari situ berkaca pada Kartini yang mengemansipasi dari jalur pendidikan tadi. Gitu ya, memang lagi-lagi ya edukasi ya atau pendidikan memang nggak bisa nanti melahirkan kecakapan berbicara, keadilan, kemudian paradigma yang sama dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Helga itu ya. Berkaca pada Kartini aja sih manifestasinya itu sebagai agent of change. Gitu. Oke, gimana Mbak Helga Ayu? Mungkin ada feedback dari jawaban yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Em, kalau yang dipaparkan dari narasumber kayaknya sudah sangat jelas ya. Berarti untuk yang meremehkan itu berarti yang dari organisasi sendiri tergantung lingkungannya. Tapi sebenarnya itu kan setara gitu gak sih Kak? Ya sudah cukup. Iya, Saya rasa betul. sudah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Karena saya juga kadang gitu ya kan dari organisasi sendiri malah diremehkan, tapi ketika kita di luar tuh wah benar-benar kita di Mas Nawi sendiri nih kayaknya lebih banyak perempuannya tuh. Ya kan, seberapa itu dan lain sebagainya gitu. Oke, ini Gus ada yang bertanya di chat. Pertanyaannya yang pertama, apakah Islam adalah agama yang tahrir terhadap perempuan dan bukan takyid? Dan yang kedua, kenapa konservatif tidak menerima gagasan feminisme? Dan yang ketiga, dalam hal aturan kenapa CID dan KHI tidak diterima? Terima kasih. Dari Kak Samaronisha. Oke, terima kasih Mas Samaronisa, ini luar biasa sih pertanyaannya dan mungkin saya akan sedikit mengulas dengan beberapa pendekatan yang berbeda-beda mungkin ya karena pertanyaan juga ada 3. Yang pertama, apakah Islam ada gerakan agama yang tahrir ya kan terhadap perempuan dan bukan takyid? Kemarin saya kebetulan saya kemarin ikut apa namanya? Ya Allah, ikut diskusi mengenai tentang makosid syariah. Jadi di situ ada penjelasan makosid syariah Ibnu Asyur ya bahwa konsep Islam itu ketika ingin menuju suatu kemaslahatan yang mana sarananya adalah makosid syariah itu free itu ya kebebasan. Jadi benar-benar Islam itu ada yang memberikan kebebasan kepada makhluknya ya kan kepada apa istilahnya itu kepada apa sih orang mukallaf beri kebebasan kepada mukallaf tapi dengan aturan-aturan tertentu yang mana tidak bisa yang mana itu ada batasan-batasan yang apa istilahnya itu ada batasan-batasan yang mungkin tidak bisa dilewati. Tetapi kalau kita berbicara perempuan secara ontologi gitu ya memang kita itu diciptakan secara bebas gitu. Dari agama pun kita ya diciptakan bebas kayak laki-laki ataupun perempuan ya kamu lakum dinukum waliyadin itu ya kan. Terus kemudian dalam konsep pemilihan pasangan misalnya kita diberi kebebasan yang penting dalam standar kafah gitu ya kan. Batasannya apa ya? Batasannya mungkin di etika saja. Kalau saya loh ya, batasan di etika dan etika setiap skop bidang keilmuan kan beda-beda. Nah, misal kita membahas laki-laki dan perempuan di bidang hukum keluarga misalnya kan, itu nanti akan memiliki skop dan apa ya batasan-batasan yang berbeda sesuai dengan etika. Itu misal dalam hukum keluarga perempuan itu boleh melakukan huluk ya kan kepada laki-laki. Ya ada kebebasan tuh untuk menceraikan suami ya kan. Terus kemudian ada apa namanya itu laki-laki juga demikian. Tapi ada juga batasan yang mana laki-laki nggak boleh poligami tetapi perempuan itu tidak boleh poliandri. Ya ada batasan-batasan tertentu yang memang itu ya langsung dari teks Al-Qur'an yang sifatnya itu ya mutlak ya dan lain sebagainya sesuai dengan makosidnya seperti apa. Kalau dari tinjauan makosid Ibnu Asyur ya tahrul tadi itu ya. Lalu kemudian kenapa konservatif tidak menerima gagasan feminis? Seharusnya konservatif
ini golongan-golongan konservatif itu tidak mau menerima feminis. Itu yang pertama masalah kata dan juga sejarah dari feminisme itu. Lalu yang kedua itu konservatif tidak mau melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Itu yang melibatkan dia itu menolak. Makanya kalau kita berkaca pada UU Perkawinan yang mulai digagas tahun 1937, itu sangat banyak gejolaknya. Karena apa? Karena kelompok feminis masih mempertahankan bahwa laki-laki itu menjadi kepala keluarga, sebagaimana teks yang ada di Al-Quran tadi. Kemudian istri sebagai ya menjaga rumah, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Gitu. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang tadi di zaman integrasi itu mulai memikirkan ulang. Gitu. Jadi memang masalah nomenklatur dan juga asal muasal dari feminisme itu dari mana. Karena feminis itu nggak tahu dari mana tuh kira-kira. Ontologinya seperti apa, sumbernya seperti apa, itu yang mungkin tolak sama teman-teman konservatif. Lalu dalam hal aturan kenapa CLD ya, CLD counter legal draft KHI tidak diterima? Karena saya pernah itu berdiskusi sama Prof. Mufida. Saya tanya tuh, CLD sampai sekarang itu loh, 2003, 2004 kan beliau juga yang ikut ikut arus dalam pergumulan politik itu. Kenapa sampai sekarang nggak disahkan itu, Prof? Gitu ya. Ya, yang pertama jawabannya itu masalah arus politik, ya kan. Masalah kalau dalam anak hukum itu istilahnya itu politik hukum dari CLD tadi itu banyak kontestasinya. Lalu kemudian di situ banyak sekali feminis sekuler yang mana ya, yang melampaui batas untuk pembahasan CLD tadi itu, ya kan? Seperti apa ya? Saya lupa salah satu pembahasan CLD itu ya kan. Seperti talak gitu ya kan. Seperti talak itu harus ada pada perempuan. Padahal talak itu ada, tetapi namanya aja huluk gitu ya kan, karena ada penggantian iwat. Kalau di Indonesia sebenarnya ada, namanya cerai kar gitu ya kan. Harusnya itu masalah politik hukum aja sih kalau menurut saya, karena Prof. Mubida memahami kalau di situ ada arus-arus apa ya, arus-arus sekuler yang ingin mengambil alih, dan kita itu masih banyak teman-teman dari kalangan agamis yang masih belum bisa menerimanya. Oleh karena itu sampai sekarang ya terhenti karena arus politik yang masih belum ada titik temunya. Gitu. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya itu ya. Bang CLD ini menarik kita bahas di lain hal itu ya. Karena sampai sekarang nggak ada tuh. Kita bisa membedah CLD KHI itu. Gitu. Oke, gimana Mungkin Kak ada tanggapan Samaron? dari Mas Samaron itu. Ya, mungkin ada. Oke, cukup 3 pertanyaan saja nih, Gus, karena kita ada keterbatasan waktu. Izin menyimpulkan dari materi kita pada malam hari ini bahwa feminisme itu memperjuangkan kesetaraan dalam jalur-jalur perjumpaan mengenai keadilan gender antara yang lokal dan global, dan merupakan kekuatan budaya asli maupun dari budaya asing, dan para genderem ideologi negara. Dan feminisme ini berupaya untuk menyetarakan bahwa laki-laki dan perempuan layak sama-sama berada di ruangan publik. Begitu. Oke, baiklah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Dan untuk sesi terakhir ini mohon untuk teman-teman semua mengaktifkan kamera karena kita ada sesi foto bersama. Monggo mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Monggo yang bisa mengaktifkan kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Saya hitung ya.
3, 2, 1. Oke, mungkin ada lagi yang mau mengaktifkan kamera. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semua audien yang telah bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa mengikuti ada satu sesi lagi dalam diskusi Ramadan Talk kali ini. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mewakili penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses diskusi kali ini terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ya kepada semuanya atas partisipasinya ya. Di tengah hiruk pikuk nasionalisme Indonesia lawan Vietnam. Saya masih meluangkan waktu untuk ikut survei. Mas masih menang kok Indonesia. Kita ketemu di kajian selanjutnya. Oke. Saya izin live ya, Mbak Hena ya. Absennya Mbak, jangan lupa.